Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1536. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Ummu Malik radhiyallahu anha pernah menghadiahkan samin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu wadah. Kemudian Ummu Malik didatangi oleh anak-anaknya yang meminta lauk pauk karena mereka tidak memiliki apa-apa. Maka Ummu Malik mencari wadah yang pernah dia pergunakan untuk memberikan samin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia dapati wadah itu berisi samin dan selalu cukup berhari-hari untuk lauk pauk keluarganya. Suatu ketika Ummu Malik memeras samin itu, lalu dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, kau peras, kau cuci wadah samin itu? Dia menjawab, iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kau biarkan saja, maka wadah itu akan selalu penuh dengan samin. Hadis Muslim nomor 1537. Artinya, diriwayatkan dari Abu Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin Asyamit radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku dan ayahku pernah pergi ke perkampungan kaum Ansor untuk mencari ilmu sebelum mereka mati. Orang yang pertama kali kami temui adalah Abul Yasar, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memiliki seorang budak atau pembantu laki-laki yang memegang setumpuk catatan. Abul Yasar mengenakan kain selendang dan jubah ma'afir, dan budaknya juga mengenakan kain selendang serta jubah ma'afir. Ayahku bertanya kepada Abul Yasar, Paman, aku lihat di wajah Anda ada tanda-tanda sehabis marah. Abul Yasar menjawab, memang aku mempunyai tagihan piutang pada Sipulan bin Sipulan Al-Harami. Aku datang ke rumahnya, lalu aku ucapkan salam kepadanya. Kemudian aku bertanya, apakah Sipulan ada di rumah? Keluarganya menjawab, tidak ada. Lalu anaknya yang kecil keluar. Kemudian aku tanyai, di mana ayahmu? Dia menjawab, ayahku tadi mendengar suara Anda, lalu dia masuk ke kamar ibuku. Maka aku katakan, keluarlah, temui aku. Aku sudah tahu di mana kamu. Maka dia pun keluar. Lalu aku bertanya, mengapa kamu bersembunyi dan menghindar dariku? Dia menjawab, demi Allah, aku akan berterus terang kepadamu tanpa berdusta. Aku takut kalau aku berjanji denganmu lalu aku berdusta. Padahal kau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan aku selalu menyusahkanmu. Kata Abul Yasar, demi Allah. Orang itu menjawab, demi Allah. Tanya Abul Yasar lagi, demi Allah. Orang itu menjawab, demi Allah. Tanya Abu Yasar lagi, demi Allah. Kata Ubadah, Abul Yasar membawa catatannya, lalu menghapusnya sendiri. Kata Abul Yasar, kalau kamu bisa melunasi hutangmu kepadaku, maka lunasilah. Tapi jika kamu tidak bisa, maka kau kubebaskan. Aku menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, dengan kedua mataku ini, sambil dia menudingkan jari ke kedua matanya, dan dua telingaku ini, dan dengan sepenuh hatiku ini, sambil dia menunjukkan letak hatinya. Barang siapa memberikan kelonggaran kepada orang yang sulit membayar hutang atau menghapuskannya, maka dia akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari kiamat. Kata Ubadah, aku katakan kepada Abul Yasar, Paman, sebaiknya selendang budak itu Anda pakai sendiri dan jubah ma'afirnya.
Anda pakai dan Anda berikan kepadanya selendang Anda. Dengan demikian maka Anda dan dia sama-sama pantas. Kata Ubadah, Abu Yasar mengusap kepalaku, lalu berkata, "Ya Allah, berikan keberkahan kepadanya. Hai keponakanku, kedua mataku, kedua telingaku, dan sepenuh hatiku pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah para budakmu makan seperti apa yang kau makan, dan beri mereka pakaian seperti apa yang kau pakai. Kenikmatan duniawi yang aku berikan kepada budakku itu lebih ringan bagiku daripada kelak di hari kiamat dia mengambil pahalaku." Lalu kami menyingkir sehingga kami datang ke Jabir bin Abdullah di masjidnya ketika dia sedang sholat dengan satu pakaian yang menyelimutinya. Aku menerobos orang banyak sehingga aku duduk di antara Jabir dan kiblat. Lalu aku katakan, "Semoga Allah merahmatimu. Apakah kau salat dengan satu pakaian? Padahal selendangmu ada di sisimu." Kata Jabir sambil meletakkan tangannya di dadaku dengan merendangkan jari-jarinya dan melengkungkannya. "Aku ingin didatangi oleh orang yang bodoh sepertimu. Lalu kau lihat apa yang aku lakukan, kemudian aku tiru." Maksudnya, lalu yang aku lakukan, kemudian engkau tiru. Kami pernah didatangi oleh Rasulullah SAW di masjid kami ini dengan pelepah kurma di tangan beliau. Lalu beliau melihat ludah dan ingus di kiblat masjid. Maka beliau membersihkannya dengan pelepah itu. Lalu beliau menghadap kepada kami kemudian bertanya, "Siapa yang senang Allah berpaling darinya?" Kami semua diam. Beliau bertanya lagi, "Siapa yang senang Allah berpaling darinya?" Kami semua diam. Beliau bertanya lagi, "Siapa yang senang Allah berpaling darinya?" Kami menjawab, "Tak seorang pun dari kami yang senang, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya bila seseorang sedang berdiri melakukan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di hadapannya. Karena itu janganlah seseorang yang sedang sholat meludah ke arah depan atau kanan. Meludahlah ke arah kiri, di bawah kaki kirinya. Jika terpaksa karena tergesa-gesa, maka meludahlah pada pakaiannya seperti ini." Kemudian beliau melipat pakaian beliau. Kata beliau, "Carikan aku wewangian." Seorang pemuda segera berangkat pulang lalu kembali dengan membawa wewangian. Kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau letakkan di ujung pelepah. Kemudian beliau oleskan pada bekas ludah dan ingus tersebut. Kata Jabir, "Atas dasar itu maka letakkanlah wewangian di masjid kalian." Kami pernah menyertai Nabi SAW dalam peperangan Batni Buat. Yang ketika itu Rasulullah SAW mencari Al-Majdi bin Amru Al-Juhani. Dan kami berlima atau berenam atau bertujuh menaiki seekor unta secara bergantian. Maka tibalah giliran seorang lelaki Ansor. Lalu dia rundukkan ontanya, kemudian dia menaikinya, kemudian memberangkatkannya. Belum lama dia naik unta itu, dia katakan kepada untanya, "Bertingkahlah kau sekehendakmu, semoga Allah melaknatmu." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Siapa yang melaknat ontanya itu?" Orang itu menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kata beliau, "Turunlah, janganlah kau menyertai kami dengan naik unta yang terlaknat. Janganlah kamu mendoakan celaka kepada dirimu sendiri, kepada anak-anakmu, dan kepada harta bendamu, agar kamu terhindar dari saat-saat pengabulan Allah terhadap doa yang menyengsarakanmu itu." Kami pernah menyertai Rasulullah SAW
dalam suatu peperangan. Ketika malam telah tiba dan kami sudah dekat dengan tempat air di daerah Arab, Rasulullah SAW bertanya, siapa yang mau mendahului kami untuk mengambil air dari telaga? Lalu dia minum, kemudian dia bawakan air itu untuk kami minum. Kata Jabir, aku berdiri, lalu aku katakan, orang ini ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, mana orang yang bersama Jabir? Jabbar bin Sakhar berdiri. Kemudian kami pergi menuju tempat air. Kami mengambil 1 atau 2 timba air dari telaga itu sampai penuh. Dan orang yang pertama kali menyusul kami adalah Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, apakah kalian berdua telah mendapatkan air? Kami menjawab, sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW segera memberi minum untanya. Beliau menghentikan untanya dengan mengikatnya. Lalu unta itu pun bangun dan kencing. Kemudian beliau menundukkannya, lalu beliau naiki lagi. Setelah itu, Rasulullah SAW mendatangi telaga tersebut untuk berwudu. Kemudian aku berdiri untuk berwudu dengan air telaga yang telah dipergunakan berwudu oleh Nabi SAW. Lalu Jabbar bin Sahar pergi untuk buang hajat. Kemudian Nabi SAW berdiri untuk melakukan sholat. Aku mengenakan kain selendang yang ingin aku padukan antara lawan ujungnya, tetapi tidak cukup. Kain selendangku ada untai-untainya. Lalu aku balik dan aku pertentangkan antara 2 ujungnya dengan aku pendekkan. Setelah itu aku mendekat dan berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Tetapi kemudian beliau memegang tanganku, lalu beliau memutarku ke sebelah kanan beliau. Kemudian Jabbar bin Sahar datang, lalu berwudu, kemudian berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW kemudian memegang tangan kami berdua, lalu beliau mendorong kami hingga kami berada di belakang beliau. Ternyata Rasulullah SAW memperhatikan kami, tetapi kami tidak merasa. Namun akhirnya kami mengerti. Beliau berisyarat dengan tangannya sambil mengatakan, merapatlah. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, beliau memanggil, hai Jabir. Aku menjawab, labbaik Rasulullah. Kata beliau, kalau kain selendangmu itu lebar, padukan antara lawan ujungnya. Kalau sempit, ikatkanlah pada pinggangmu. Kami pernah menyertai Nabi SAW dalam suatu pertempuran. Ketika itu masing-masing kami hanyalah mendapat jatah makanan 1 biji kurma setiap hari dengan cara kami sesap. Lalu kami simpan lagi di saku baju kami. Kami membagi-bagikan kurma itu, lalu kami makan sehingga mulut kami terluka. Pada suatu hari ada salah seorang dari kami terlewatkan jatahnya, lalu dia kami ajak pergi untuk kami beri semangat. Dan kami tahu betul bahwa dia memang belum mendapatkan jatah, maka aku memberinya jatah, lalu dia berdiri untuk mengambilnya. Kami pernah menyertai Nabi SAW dalam suatu pertempuran. Kami turun ke suatu lembah yang sangat panas. Lalu Rasulullah SAW pergi untuk buang hajat. Aku mengikuti beliau untuk membawakannya satu wadah air. Rasulullah SAW mencari sesuatu untuk tabir, tapi tidak ada. Ternyata ada 2 pohon di tepi lembah. Rasulullah SAW mendekati salah satu pohon itu. Kemudian beliau memegangi salah satu cabangnya sambil mengatakan, merunduklah ke bawah dengan izin Allah untuk menabiriku. Maka pohon itu pun merunduk ke bawah menabiri beliau, bagaikan onta yang merunduk karena mematuhi perintah penunggangnya. Kemudian Rasulullah SAW mendekati pohon lain, lalu memegang salah satu pohonnya sambil mengatakan, merunduklah dengan izin Allah untuk menabiriku. Maka pohon itu pun merunduk ke bawah juga untuk menabiri beliau.
Setelah Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kedua cabang itu, maka beliau memadukan keduanya sambil berkata, "Berpadulah untuk menabiriku dengan izin Allah." Maka kedua cabang itu pun berpadu. Kata Jabir, kemudian aku menjauh karena aku khawatir Nabi SAW melihatku. Lalu beliau menjauh lagi. Aku duduk sambil berpikir tentang sesuatu. Setelah itu aku menoleh, ternyata Nabi SAW berada di arah depanku dan aku lihat kedua pohon tersebut telah terpisah dengan berdiri sendiri-sendiri. Aku lihat Rasulullah SAW berdiri sambil berucap dengan kepalanya begini. Abu Ismail memperagakan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Setelah itu beliau berjalan. Setelah beliau berada dekatku, beliau bertanya, "Hai Jabir, apakah kau lihat tempatku tadi?" Aku menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Kata beliau, "Pergilah kedua pohon itu, lalu tebang satu dahan dari masing-masing pohon, lalu bawa ke tempat aku berdiri tadi. Kalau kau sudah berada di sana nanti, maka tancapkanlah satu dahan di sebelah kananmu dan satu dahan lagi di sebelah kirimu." Kata Jabir, maka aku segera berdiri, lalu aku mengambil sebuah batu untuk aku pecahkan dan aku tanjamkan untuk menebang dahan pohon. Lalu aku mendatangi dua pohon tersebut dan aku tebang dari masing-masing pohon itu satu dahan. Lalu aku seret, aku tarik sampai aku berada di tempat Nabi SAW berdiri tadi. Kemudian aku tancapkan satu dahan di sebelah kananku dan yang satu dahan lagi di sebelah kiriku. Setelah itu aku menemui Nabi SAW lalu aku laporkan, "Ya Rasulullah, aku sudah melaksanakan perintah Anda. Sebenarnya untuk apa?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku tadi melewati dua kubur yang sedang disiksa. Maka aku ingin memberikan syafaat agar siksa keduanya diringankan selama dua batang dahan tadi masih basah." Kata Jabir, kemudian kami datang ke barak pasukan. Lalu Nabi SAW bersabda, "Hai Jabir, mintakan wadah air." Aku berseru, "Siapa yang punya wadah berisi air?" Aku katakan, "Ya Rasulullah, tidak aku dapatkan air setetes pun di pasukan kita." Ada seorang Ansor menuangkan air untuk Rasulullah SAW dari kantong yang terbuat dari batang kurma di atas himarnya. Nabi SAW menyuruhku, "Pergilah ke Fulan bin Fulan, seorang Ansor, lalu carilah apakah ada air di kantongnya." Kata Jabir, lalu aku pergi ke si Fulan tersebut untuk mencari air. Tetapi aku tidak mendapatkan kecuali setetes air di dalam kantong yang bila aku tuangkan tentu akan habis diserap oleh kantong itu sendiri. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW. Lalu aku katakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan air di dalam kantong itu, melainkan hanya ada setetes di dalamnya, yang apabila aku tuangkan tentu akan habis diserap oleh kantong itu sendiri." Kata Nabi SAW, "Pergilah lalu bawa kemari wadah kantong tersebut." Maka aku mengambil dan membawa wadah kantong tersebut. Lalu Rasulullah SAW memegangnya. Kemudian beliau mulai mengucapkan bacaan yang aku tidak mengerti. Kemudian beliau meraba setetes air di kantong tersebut. Lalu beliau memberikannya kepadaku. Kata beliau, "Hai Jabir, mintakanlah semangkok besar." Maka aku berseru kepada rombongan pasukan, "Apakah ada mangkok besar yang kalian bawa?" Maka aku pun dibawakan mangkok besar. Lalu aku membawakannya kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan bacaan dengan meletakkan tangan beliau di dalam mangkok besar tersebut seperti ini. Lalu beliau membeberkan tangan beliau dengan merenggangkan jari-jari beliau. Lalu beliau letakkan di dalam mangkok besar itu. Kemudian beliau mengatakan, "Hai Jabir,
ambil mangkok besar ini, lalu tuangkanlah ke tanganku dan ucapkanlah bismillah. Maka aku menuangkannya ke tangan beliau dengan mengucapkan bismillah. Tiba-tiba aku lihat air memancar dari sela-sela jari Rasulullah SAW. Lalu mangkok besar itu pun memancar air dengan merata sampai penuh. Kemudian beliau mengatakan, "Hai Jabir, panggillah siapa yang memerlukan air." Kata Jabir, maka orang-orang berdatangan untuk minum sampai segar. Kata Jabir, lalu aku bertanya, apakah masih ada orang yang memerlukan air? Lalu Nabi SAW mengangkat tangan beliau dari mangkok besar itu ketika di dalam keadaan penuh dengan air. Orang-orang pun mengadu kepada Nabi SAW karena merasa sangat lapar. Lalu beliau mengatakan, mudah-mudahan Allah akan memberi makan kalian. Kemudian kami datang ke tepi laut, dan laut pun segera menerpa ombak dan melemparkan seekor ikan besar ke pantai. Lalu kami menyalakan api unggun di sebelah ikan itu untuk memanggangnya. Lalu kami memakannya hingga kenyang. Kata Jabir, aku masuk ke dalam tubuh ikan itu bersama si Fulan dan si Fulan sampai 5 orang melalui rongga matanya, sehingga kami berlima tidak terlihat oleh orang di luar. Kami kemudian keluar dengan mengambil dan membawa rusuk-rusuk ikan tersebut. Lalu kami memanggil seorang pasukan dan onta yang paling kuat dari kafilah yang paling kuat pula untuk mengangkut rusuk ikan-ikan tersebut. Kemudian orang yang aku panggil itu masuk ke bawah lengkungan rusuk ikan itu tanpa harus menundukkan kepala. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.